Ya, bersama Ridwan di Autonet Max, kali ini kita mau mereview sebuah Mitsubishi Pajero Sport Exit keluaran 2012. Tapi ini belum Dakar, jadi masih 136 HP. Untuk membuktikan performa mobil ini, kita ingin mencoba mobil ini di jalan berbatu seperti ini. Memang mobil Pajero Sport ini bukan SUV perkotaan seperti CR-V atau Mazda CX-5, tapi ini adalah SUV yang bisa dibawa buat off-road maupun on the road. Eksterior mobil ini sebetulnya udah membosankan ya sebetulnya buat gua. Meskipun yang terbaru udah dikasih ada tambahan bumper di bawah. Terus untuk versi Dakar dia grillnya sudah yang model honeycomb, jadi seperti jaring lebah ya. Terus dia udah untuk standarnya dulu kalau generasi pertama dia dikasih sen di sini, dan sekarang sennya pindah ke bagian spion. Di sini juga diberikan sebuah side step untuk memudahkan, karena emang ini mobil tinggi banget jadi masuknya agak susah. Dan dia udah ada roll bar. Kalau misalnya kita mau masukin barang di atas, ada bisa buat ngikat. Dia udah ada chrome, bawaannya udah dapat grafik pikul. Dan di bagian belakang juga dia udah dikasih spoiler dan high mount top lamp di atas. Dan sekarang kita mau masuk ke dalam. Ini kuncinya, dia kuncinya sama persis dengan kunci Mitsubishi Mirage yang kemarin kita review. Kita buka aja. Untuk masuk ke mobil ini emang dia agak tinggi, jadi ada baiknya kita injak footstepnya baru masuk ke dalam. Asik ya. Ini posisi driving positionnya ini Mitsubishi itu selalu bikinnya enak banget, terutama buat masalah kursi. Kursi Mitsubishi ini umumnya dia bisa disenderin kepalanya, jadi seperti Mirage yang kemarin kita coba, dia tuh bisa enak buat nyender, nggak harus ngedanga seperti mobil-mobil lainnya. Jadi kalau kita driving position itu kita bisa dengan sempurna, ini bisa dinaik turun juga. Tapi dia nggak bisa maju mundur seperti Honda CR-V. Dia juga bisa naik turun dan bisa langsung turun. Dan di bagian dalam dia udah otomatis kalau mau ngelipat spion. Di sini tweeternya kalau buat suka audio ya. Kita buka lagi, ini turbo timer tambahan, dan kita masuk ke dalam speedometer. Speedometer itu kita bisa ngukur tingkat kecahayaannya lewat di sini, diputar. Ini trip kita bisa diganti. Ini untuk informasi, yang di sebelah sini ada RPM-nya, nggak ada yang spesial. Dan di setirnya ini dia udah ada tombol-tombol buat pengatur audio. Ya, jadi kita ada di dalam bagian kabin tengah Pajero Sport. Seperti mobil lainnya, ini dia bisa dimaju mundur ya. Ini ada tuasnya di sini, kalau kita buka dimajukan sampai mentok ke depan. Dan ini kepala juga, headroom juga agak lumayan, walaupun kelihatannya agak tipis, tapi gue jamin nggak bakal mentok ya. Dan kursinya sudah jok kulit dari depan sampai ke belakang. Kulitnya juga bukan kulit murahan, jadi emang bener-bener enak, empuk, kursinya tebal. Nah, untuk ininya dia ada AC belakang ya, double blower. Tapi double blowernya lucu karena dia model ininya elektris. Jadi kalau kita pencet up, nanti di sini nyala paling tinggi ini. Ini kecepatan paling tinggi. Nanti dia warna hijau. Ini kita lagi mati ya. Oke, kita mau coba ke kursi belakang. Bagian belakangnya bagasinya cukup luas ya. Dan dia nggak perlu bingung kalau misalnya mobil Fortuner itu dia kemakan bagian kursi ditaruh sebelah kiri kanan, dia bisa dilipat rata lantai. Di sini juga ada toolkit, bisa taruh sini. Ini bisa dibuka juga kalau misalnya mau dicopot, ini juga bisa dibuka, sini nanti bisa dicopot. Dan dia punya storage rahasia di sini. Ini ada tempat penyimpanan rahasia, termasuk di kanan dan di kiri ya. Ini juga ada tempat rahasianya. Di sini dia ada colokan. Kalau misalnya punya barang-barang yang punya colok listrik, bisa colokin di sini. Ada buat ini juga, buat ini ya. Ini maksimal 4 kilo, mau gantungan. Di sini taruh ininya, dongkrak segala macam. Dan dia uniknya ini ada di sini, karena dia bisa ditarik ya, buat ngebuka kursi belakang. Kalau udah, ini taruh bawah aja. Jadilah kursi baris ketiga Mitsubishi Pajero Sport. Sekarang ini kita perhatikan, walaupun kursi belakang masih
berdiri dia masih punya space yang sangat luas ya. Ini tas masih bisa segini. Tuh. Ini isinya ada laptop 14 inci. Kita geser. Ini melipatnya mudah banget, tinggal kita pencet, dia turun. Terus kita tarik dulu yang ini buat melipat kursi depan. Nah, ini kursi depan dia otomatis lipat. Rata dengan rantai semuanya. Nah, pokoknya sangat mudah, dan ini kita kalau mau bawa barang tinggal ditaruh ke sini. Di sini juga. Pokoknya ini mobil sangat praktikal sekali, dan di sini juga dikasih lampu kalau misalnya malam. Oke. Kita tutup aja langsung. Sekarang kita masuk lagi ke dalam ya. Oke, kita buka. Masuknya cukup mudah. Langsung aja masuk. Di sini emang kalau dibandingin sama Toyota Fortuner, dia lebih luas Toyota Fortuner, tapi tenang aja. Mitsubishi Pajero Sport punya kelebihan karena walaupun dia sempit bagian belakangnya, tapi kepala kita nggak mentok. Untuk legroomnya juga dia cukup luas. Ini nggak sama sekali nggak mentok. Cuma karena kursinya ini bisa dilipat rata lantai, konsekuensinya dia itu kursinya nggak begitu nyaman ya. Ini buktinya kakiku masih kayak naik ke atas gitu, kayak kursi dingklik. Ini juga dia ada seat belt di belakang. Dan juga bagian belakang nggak jadi anak tiri, soalnya kita juga dikasih 2 buah ventilasi AC untuk double blowernya di belakang. Oke, jadi kita mau coba nyalain mesin ya. Ini mesinnya itu sebetulnya suaranya sangat besar sekali ya. Cukuplah buat bangunin tetangga. Tapi untungnya peredam mobil ini cukup bagus, dan untuk mobil diesel ini sama sekali nggak berasa getarannya ya. Nih lihat nih, setirnya sama sekali gue nggak berasa getarannya. Ini air minum juga, misalnya gue taruh sini, itu dia nggak bergetar seperti layaknya mobil diesel gitu, tetap tenang kan. Nah, ini kita di sini dikasih MID yang tampilannya cukup keren, tapi biarpun keren, gua rasa ini nantinya nggak berguna. Yang paling berguna paling cuma ini ya, cuma jam sama fuel ekonomi. Dia ada info lainnya, range 150 km lagi, jadi antara bensin sama fuel ekonomi kita dijadiin satu. Terus ada average speednya juga, jadi kita bawa mobil itu kecepatan rata-ratanya berapa. Terus temperatur luar, dia juga ada grafiknya, temperatur naik, temperatur turun. Tapi kayaknya itu nggak bakal kepake. Elevation, ketinggian kita, barometer, tekanan udara. Ini tanggal salah. Udah. Tapi yang sebetulnya paling kepake cuma ini doang. Cuma ininya doang, FM-nya aja buat kontrol audio. Karena audio yang di bawah ini, dia ini dikontrol semuanya, layarnya ada di sini. Jadi kayak bikinnya kayak dual cluster gitu, yang atas layarnya gabung sama itu, ini di sini. Nih lucunya lagi, Mitsubishi tuh kayaknya ngasih audio tuh tampilannya sederhana banget. Kayaknya emang dibikin mobil ini driver oriented. Bahkan saking driver orientednya di sini kayak ada tonjolan. Ini buat kita meraba gitu. Jadi kalau misalnya kita mau 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kita nggak usah melihat, tapi kita cukup raba aja. Di sini ada sedikit tongolan, dan di bawah ada tongolannya juga. Nanti kita langsung tahu ini apa gitu. Kalau dia biasa pasti hafal. Lucunya dia juga punya fitur anti maling. Fitur anti maling yang cukup nyeleneh, karena ini dibuka ke sini, dia copot. Lalu nanti dia bilang, please refit the control panel. Jadi harus dipasang. Masalahnya gini, buat apa ada beginian? Emang siapa yang mau maling audio begini coba? Gitu ya. Ini dia AC belakang kalau nyala bisa kita matiin. Pencet ini, AC belakang mati. Ini parkir sonar ini udah terintegrasi sama MID-nya. Jadi kalau kita pencet, dia ada tulisan sonar off. Kalau kita mundur, kita pencet sonarnya, nanti tulisan sini sonar off. Jadi parkir sensornya udah terintegrasi semuanya. Kita nyalain aja. Untungnya meskipun audionya kelihatan jadul, dia cuma ada koneksi aux dari sini. Dari konsol box dia ada koneksi aux. Di sini kebetulan gua nggak bawa kabelnya, kabel aux stereo. Ini dia cukup oke suaranya. Dibandingin Fortuner, jelas Fortuner kalah. Ini mungkin kalau lu biasa naik CR-V, suaranya mirip-mirip suara audionya, mulai dari bassnya, treble-nya, sama middle-nya. Terutama kalau kita nyetel CD atau pakai dari aux. Ini kita pencet CD aja, ada CD-nya nggak ya? Oh ternyata ada. Ini kita bisa kontrol dari sini ya.
Untuk untuk volume itu mode nanti berubah dari CD atau ke MP3 atau ke radio atau ke aux ya. Nah, lucunya nih dia di sini, dia ada di sini, kita pencet audio control nanti keluar di sini bass ya kan. Kalau gue biasanya mobil Pajero ini cukup di 4 aja karena suara udah menggelegar banget. Ini treble, fader center, balance center. Nah ini ada SCV, jadi kalau misalnya suara mesin itu lebih kencang, misalnya kita di atas 100 km per jam, dia audionya otomatis suaranya bertambah lebih kencang untuk nutupin suara mesin dan kaki-kaki ya tentunya. Nah untuk kualitas suara audio gue kasih bintang 5 deh, coba aja denger. Itu audio gue masih taruh di bassnya di nomor 4. Itu belum gue kasih ke bass nomor 6 ya. Kalau nomor 6 dia lebih gila lagi. Ya, pokoknya ini tuh kalau soal audio dia kebalikannya Fortuner gitu. Kalau Fortuner dia kayak fitur ada Bluetooth segala macam, ada layarnya, tapi suaranya jelek. Nah kalau ini dia minim fitur, cuma bisa aux doang sama CD, MP3, AM, FM, dan tampilannya super jelek, nggak ada touchscreen, tapi dia suaranya bintang 5. Nah kalau Pajero Sport yang baru yang limited, dia udah dikasih head unit itu yang terintegrasi, dia pakai touchscreen dan di sini buat CD tetap, tapi dia yang pasti di sini udah pakai touchscreen, ada GPS-nya, ada kamera belakang, udah komplit. Nah jadi kalau mau beli Pajero Sport Exit yang baru, lebih baik yang baru aja, hanya second, yang baru udah lengkap dia. AC dia masih belum digital, masih manual, tapi emang kalau menurut gua AC digital nggak begitu ngaruh banget ya. Yang penting dia ada fitur auto. Jadi dia auto ini dia akan menyesuaikan kecepatan dan temperatur dengan temperatur yang kita inginkan untuk dalam kabin mobil. Misalnya kita pengen 20, 19 atau tengah-tengah 25 gitu kan. Pokoknya nanti dia otomatis mengatur gitu. Yang penting ada autonya sih. Dan ini justru lebih mudah, misalnya kita pengen ke kaki doang atau ada ke depan gitu kan, kalau misalnya kita berembun. Dan pastikan kalau naik Pajero Sport itu bagian kaki ini harus nyala, karena kalau ini nggak nyala nanti AC-nya nggak nyala. Dan ini kalau misalnya kita mau ngambil udara dari luar tinggal dipencet aja gitu. Ini sebetulnya digital semua, cuma panelnya seperti ini tampilannya. Sebelum kita mau test drive mobil ini, kita coba lihat mesinnya dulu yuk. Mesin 4D56 ini kalau untuk soal irit-iritan BBM, dia mungkin sama aja seperti Kijang Innova Diesel atau Isuzu Panther. Jadi nggak ada yang spesial, tapi tetap irit. Dan kalau untuk uji durabilitas ya, kayaknya nggak perlu tanya lagi, kalau mesin ini dipakai L300, tentunya dia naik gunung turun gunung pasti kuat. Apalagi ditambah common rail sama BID, dan dia tetap bisa pakai mesin solar busuk yang selama ini dijual Pertamina. Tapi jangan salah, kalau misalnya mesin diesel ini dikasih Pertamina Dex atau Shell Diesel atau Petronas Diesel, itu dia suara mesinnya langsung berubah, langsung jadi halus, dan tarikannya juga berubah 180 derajat. Udah kayak rasanya kayak bukan naik Pajero Sport, kayak naik mobil bensin gitu. Dan ini kayaknya nggak berlaku untuk Pajero Sport doang, mobil diesel lainnya juga sama. Kalau dikasih BBM yang bagus, dia rasanya langsung berubah 180 derajat gitu, dari mobil diesel yang berisik, bergetar, dan ini ya, dan sama sekali nggak bertenaga. Nah, untuk mesin standar Pajero Sport Exit, dia tenaganya 136 horsepower. Dia lebih tinggi dibandingin sama Toyota Fortuner yang generasi awal yang cuma 109 horsepower. Cuma sekarang Toyota Fortuner juga ada versi variable geometrik turbo atau VGT ya. Kalau Pajero Sport itu juga ada versi VGT-nya. Jadi dengan nama Pajero Sport Dakar. Itu tenaga bisa sampai 178 horsepower. Jadi sangat jauh antara yang dengan VGT dan yang tidak. Tapi kalau dibandingin sama Fortuner, antara yang Fortuner Turbo VGT dengan Pajero Sport Dakar tentunya juga jauh gitu, karena turbo standar intercooler aja ada perbedaannya jauh. Kalau nggak salah Fortuner itu sekitar 140-an, tapi kalau dibanding sama 178 horsepower jauh.
untuk mengetahui gimana performa mesin dan suspensi Pajero Sport terbaru ini, yuk kita coba test ride dulu. Kalau performa Pajero Sport ini sebetulnya mesinnya tuh enak banget. Cuma masalahnya dia tuh punya transmisi 4 percepatannya itu dia agak lemot. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan nih, ini kebetulan kecepatan 70, kita gas langsung tarik ini, dia ada jeda sedikit karena dia pas lagi nurunin gigi seperti itu. Makanya kalau kita mau untuk melakukan overtake ya, kita harus turunin gigi dulu. Ini kayak gigi 3 misalnya. Nah, gigi 2. Nah, kalau kedua gini dia langsung ada kekuatannya. Baru masuk di 3, di 4. Lebih baik dimanualin dulu. Soalnya kalau misalnya kita langsung D, terus kita mau nyusul, dia ada jedanya. Nah, kalau misalnya dia tipe Dakar, dia untuk bikin manual ini dia nggak perlu pindah, tapi di sini udah ada pedal shift. Karena ini tipe yang exit, dia masih 4 percepatan, belum ada pedal shift. Kalau yang Dakar, dia sudah 5 percepatan dan ada pedal shiftnya. Jadi udah lebih advance ya dibandingin yang ini. Dan tenaganya juga, ini pasti kalian kalau pertama kali bawa Pajero Sport, biasa naik mobil biasa gitu kan, mobil matic-matic lainnya, pasti akan terasa banget bahwa lag ini ganggu banget kalau kita lagi nyusul, agak-agak lemot. Jadi kalau mau narik, kita harus udah nginjek gas sebelum kita mau narik, seperti itu. Dan seperti Mirage, ini bedanya tuh kalau Mitsubishi dia ada mobil itu gasnya kalau buka setengah, buka 1, buka 3/4 sama buka full, dia ada rasanya. Jadi ketika kita dari berhenti terus kita pencet gasnya sedikit, nanti dia naik percepatan juga sedikit. Kalau misalnya Toyota, Fortuner atau Yaris gitu kan, kita injak sedikit kan dia langsung lari ya. Kalau Mitsubishi ini enggak. Nah, yang lucu lagi dari Pajero Sport ini mungkin ada handlingnya ya, karena dia suspensinya empuk, jadi handlingnya nggak begitu bagus. Dan yang gua rasain yang paling nyusahin itu ketika kita muter belok seperti ini. Kita kan belok biasanya setir itu dia akan kembali ke semula kan ya. Kalau ini dia mesti dibantu sedikit karena dia feedbacknya nggak begitu bagus nih. Dia harus kita harus ketengahin sendiri. Ini sih yang kalau misalnya kita bawa mobil lain, bahkan Fortuner pun dia setirnya masih lebih responsif untuk kembali ke sininya ya, ke tengahnya. Kalau ini kita mesti balikin sendiri. Itu sih, dan dia emang mobil-mobil besar biasanya steeringnya agak-agak berat kalau udah power steering. Kurang lebih sama kayak steeringnya CR-V lah. Tuh, ini dia agak lemot kan, kita harus pindahin sendiri seperti itu. Kita udah tadi coba tes jalan untuk Pajero Sport ini di jalan biasa, dan begitulah untuk sebuah SUV besar di perkotaan mungkin kurang mengenakan. Tapi sebetulnya bukan itu medan utama dari Pajero Sport, tapi adalah jalan-jalan rusak. Oleh karena itu kita mau coba mobil ini di Bukit Hambalang. Jalan di situ tuh sangat parah, karena emang Pemdanya juga nggak mikir ke sana. Nanti gue lihat seberapa parah di sana jalannya, mulai dari ada yang beraspal sampai ada yang nggak beraspal, jalan batu. Gimana, penasaran? Yuk kita coba tes mobil ini. Ini dia punya ground clearance setinggi 215 mm. Kita nggak perlu takut kalau misalnya di jalan tuh mentok, ada jalan jelek segala macam lubang, kita nggak usah takut polis tidur, mentok juga. Paling tinggi mungkin di kelasnya. Nah, bannya juga dikasihnya tuh ban Yokohama Geolandar. Jadi bannya ekspor langsung dari Jepang. Dia ukuran 265/65, peleknya R17. Jadi emang benar-benar besar sekali. Ya, siapa bilang mobil Matic itu nggak kuat nanjak ya? Ini kita nanjak aja nih pakai gigi yang D ini. Ini dia lagi santai sekali. Cuma RPM aja nggak nyampe RPM 2000 gitu. Tuh, masih di bawah 2000. Ini tanjakan segini dan nginjak pedal gasnya juga nggak perlu dalam-dalam. Jadi tenaganya masih ngisi terus gitu. Mau diinjak gas juga bisa, masih ngisi gitu kan. Kita nanjak mau ngebut juga masih bisa. Jadi nggak perlu takut kalau mobil Matic itu dia nggak kuat nanjak. Buktinya ini Pajero Sport ini dia masih kuat nanjak. Ya mungkin kalau misalnya gua naik mobil biasa gitu kayak Innova atau mobil yang mungkin Fortuner pun juga seperti itu, karena dia parenya agak keras, gua nggak bakal berani bisa menyentuh 40 km per jam ya kayak gini.
Padahal di sini banyak lubang segala macam. Memang di Pajero Sport ini kita lubang tuh bisa dihajar-hajar aja. Padahal mobil sekelasnya juga banyak yang bannya segede gini. Tapi memang ini gue kasih bintang 5 deh buat suspensinya. Mungkin kalau misalnya kita pakai di track gitu buat di kota, mau buat kebut-kebutan di sirkuit, mobilnya emang nggak bisa. Memang lahannya beda gitu. Kalau misalnya Honda CR-V, X-Trail, dia bisa bilang gue punya handling bagus loh, oke loh. Tapi kalau dikasih medan off-road seperti ini, itu mungkin dia sama sekali nggak berkutik gitu. Gue yakin juga potensi mobil ini buat nanjak, untuk turunan, dia segala macem masih punya potensi yang lebih besar lagi. Dan kalau misalnya mobil Matic, kadang-kadang kita berpikir dia nggak bisa ini ya, nggak bisa ada engine brake-nya. Kalau di Pajero Sport ini dia disediain tipe manualnya, mode manual di automatic. Di manual percepatan itu ngeliatnya dia ada di speedometer di sini ya. Ini kan gigi 2 ya, lagi gigi 2 start. Nah, kalau misalnya kita pencet bawah, dia langsung turun gigi 1, gigi 2, gigi 3. Nah, dia nggak bisa naik gigi 3 dulu karena lagi kecepatan rendah. Ini kalau kita naik gigi 1, ini langsung terasa banget tuh kecepatannya. Jadi lebih mantap. Kalau kita biarin cuma di D, dia biasanya langsung stay di 2. Nah, Pajero Sport ini dia sama seperti Mirage. Jadi kalau misalnya kita di posisi D, dia akan selalu berada di gigi-gigi tinggi dibandingin gigi-gigi rendah. Itu tujuannya untuk menghemat bahan bakar. Nah, kalau misalnya kita di D biasa gitu, kita gas langsung, dia ada jeda sedikit untuk turun ke gigi 1 meskipun dia lagi di tanjakan. Jadi tanjakan seperti ini gua rasa dia lagi masuk di gigi 2. Ya coba ya. Ini tanjakan seperti ini, dia masih, kita di speedometer kita masih di D. Nah, terus kita pindah ke sini. Bener kan? Dia gigi 2 kan? D, ini gigi 2. Ini tanjakan kayak gini nih. Nah, kalau masih gigi 1, nah tanjakan lebih enak lagi tuh. Jadi potensinya masih sangat besar sekali nih mobil. Kalau misalnya pakai gigi manual ya. Jadi sebagai mobil keluarga yang dibuat, sebetulnya kaki-kakinya dia punya Strada Triton. Jadi meskipun jalan jelek ini dia tetap stabil. Dan suspensinya ini empuk banget. Empuk, bener-bener empuk meskipun jalan kayak gini. Makanya gue dari tadi di sini percaya diri aja gitu, walaupun lo bawa keluarga misalnya, belakang juga nggak bakal seperti lo kayak bawa mobil bak atau bawa mobil double cabin ya. Yang biasa umumnya itu dia suspensinya keras. Ini meskipun dia mobil Jeep punya basis Strada Triton, dia suspensinya empuk banget. Coba kalau kita lihat track di sana gitu kan, mungkin kita pikir mobil biasa gitu ya, masih tinggal 4x2 nggak bakalan bisa naik gitu. Tapi ternyata Pajero Sport ini dia walaupun 4x2 tapi masih bisa naik terus traksinya tuh, ban masih tetap nempel, nggak mater segala macem. Dan dia suspensinya itu benar-benar meredam dengan baik. Jadi walaupun kita bawa keluarga, kita bawa off-road, ini masih bisa ditolerir gitu. Lebih mirip kayak bawa Land Cruiser dibandingin sama bawa mobil Jeep sekelasnya. Mungkin kalau kita naik Avanza, Terios, Fortuner, lewat jalan-jalan rusak kayak tadi, itu rasanya jalan tuh udah bumpy banget ya. Tapi ini masih stabil. Dan ini kalau udah ketemu, misalnya kita udah ketemu di jalan biasa, ini jauh lebih enak ya pastinya. Ya, dengan harga 406 juta on the road untuk Pajero Sport terbaru yang limited, gue rasa itu sangat worth it sekali, terutama buat kalian yang suka jalan jarak jauh dengan kondisi medan jalan yang sangat tidak menguntungkan buat kita semua. Kita tahu Indonesia seperti apa ya jalannya. Jadi ini adalah pilihan paling tepat kalau kalian emang suka pergi-pergi jauh, pergi-pergi ke Jawa dan Sumatera. Lucu kalau misalnya kalian ngambil kompetitor gitu. Tapi kalau untuk dalam kota, memang mobil ini didesain tidak untuk dalam kota. Jadi maklum-maklum aja kalau nanti setir handlingnya kurang begitu oke. Terus bodinya juga kebesaran gitu dalam kota. Terutama sih masalah handling ya. Karena handlingnya sama sekali gue bilang sangat menyedihkan gitu. Tapi memang ini dibuat untuk off-road. Jadi kalau misalnya kalian memiliki kebutuhan seperti itu, ambillah Pajero Sport. Oke, itu aja dari kita. Sampai jumpa di review berikutnya. Jangan lupa follow terus Autored Max di Twitter, Facebook kita, website kita, dan jangan lupa subscribe juga YouTube kita dengan klik di bawah sini. Oke?
Sampai jumpa di review berikutnya. Salam Alternate Max.